Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Semoga selalu berbahagia. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam program kita Belajar Islam dengan tema tasawuf. Kita mengambil tema yang sangat menarik, yaitu jalan panjang menuju pulang. Bersama saya Zubaidah Yusuf, dan di studio kami telah kedatangan seorang bintang tamu yang nanti kita akan gali pengalaman hidupnya, di mana kita akan berkaca dari beliau ini. Beliau adalah Ibu Indira Ratna Dewi Abidin. Assalamualaikum Mbak Indira. Waalaikumsalam. Ya. Saya kenalin ya, Mbak Indira ini adalah direktur dari Fortune PR. Pemirsa, dari banyak sekali tamu-tamu saya yang hadir di sini, mereka menceritakan bahwa perjalanan spiritual kita adalah mengajarkan kita untuk berserah kepada Allah dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menjalani setiap harinya dalam kepenuhan sesuai dengan kehendak Allah. Para cendekia, para sufi dan urafa mengatakan bahwa ada satu momen di mana kita benar-benar melakukan kehendak Allah, yaitu di saat ajal menjemput kita. Tapi tantangannya bagi kita adalah bisa hidup di dalam ridho dan kehendak Allah setiap harinya. Dan inilah yang kemudian dijawab oleh seorang Indira Abidin dalam perjalanan hidupnya sampai sekarang berusia 39 tahun. Yuk kita dengerin ceritanya ya. Oke. Nah, ya ini judulnya menarik sekali ya, jalan panjang menuju pulang. Menuju pulang. Di sini pulang, orang selalu misalnya ada kalau kita dengar ada keluarga kita misalnya yang sakit atau apa, selalu misalnya udah deh nanti sebentar lagi saya akan pulang. Atau saya pernah nonton juga di TV seorang mantan putri pariwisata kalau nggak salah ya, yang kemudian meninggal dan ibunya mengatakan padahal minggu lalu dia mengatakan Mama nggak usah khawatir, minggu depan saya pulang. Tapi yang dimaksud pulang bukan pulang dari rumah sakit ke rumah, tapi pulang menuju dia. Keharibaannya. Bagi Mbak Indira, kata pulang tuh maknanya. Iya. Jadi sebenarnya kita tidak bisa mengandalkan kita nanti dekat dengan Allah pas mau pulang gitu kan. Karena memang kita harus mempersiapkan. Kita kan hidup di dunia ini bekal sebenarnya, sehingga nanti pas kita di rumahnya dapat yang bagus gitu kan. Kalau kita sampai tidak menyiapkan bekal itu, rumahnya nanti jelek gitu kan, nggak bagus, malah kita dapat siksaan nanti di rumah yang sana gitu. Jadi memang ini memang tantangan. Bagaimana kita bisa selalu dekat dengannya, selalu pulang itu artinya menghadap 5 kali sehari minimal gitu kan pada saat sholat. Itulah saat dimana kita menghadapnya, pulang ke haribaannya gitu kan, sekejap bersama dengannya. Nah, di antara dua sholat, nah bagaimana itu juga bisa dijalankan. Itu menjadi tantangan. Itu yang jadi tantangan besar gitu. Dan ini kalau misalnya dari obrolan dari tim kreatif kita mengatakan Mbak Indira dulunya anak gaul loh dulunya waktu lagi remajanya gitu kan, yang mungkin banyak dari kita berpikir itu sih wajar-wajar aja pada era tersebut. Tapi kalau misalnya kita boleh refleksi ya, apa sih yang menyebabkan ketika anak seusia Mbak Indira pada waktu itu, dan ini sekarang mungkin menjadi anak-anak kita sekarang atau keponakan-keponakan kita gitu, bahwa kemudian rasa kehadiran atau rasa ingin pulang itu sepertinya sulit untuk bisa datang. Iya, jadi saya bersyukur sekali keluarga saya sangat kuat mendidik saya sejak kecil. Jadi saya belajar sholat sejak kecil. Saya melihat nenek kakek saya selalu Senin Kamis puasanya, selalu tahajud, kita subuh sama-sama. Jadi jiwa Islami itu ada di rumah. Dicontohkan dan memang kental gitu. Kita kalau ngobrol tuh ya selalu Allah tuh ada di setiap obrolan kita gitu. Jadi
saya memang tidak pernah terpisah dari Allah gitu. Saya merasa sejak saya kecil memang selalu ada dalam dunia itu, dalam dunia di mana Allah hadir. Kehadirannya tuh benar-benar dari saya bangun sampai saya tidur lagi saya mengucap doa padanya gitu. Tapi memang nah memang ada saat-saat di mana saya merasa kok saya ada pada situasi di mana Allah justru memanggil saya. Misalnya saya masuk SMA Teresia, itu kan sekolah Katolik. Sekolah Katolik itu memang semuanya Katolik, dan saya langsung bilang ke diri saya sendiri, kalau saya tidak berusaha lebih keras daripada sebelumnya, saya bisa terjerumus nih, saya bisa terbawa oleh hal-hal yang menjauhkan saya dari Allah gitu. Nah, saya 5 waktu saya jauh lebih rajin pada saat saya SMA daripada SMP. Kemudian saya selesai sekolah di lingkungan karena ada pendidikan. tantangan gitu. Nah, mungkin saya ini model orang yang harus ditantang gitu. Nah, jadi begitu keluar dari SMA malah loh kok ibadahnya jadi nggak sekuat daripada waktu SMA gitu. Saya masuk FEUI, nah ya itu memang ya remaja ya. Remaja kebetulan teman-teman main saya tuh yang memang senang kita bergaul macam-macam gitu ya, bergaul, dan biasa banget itu yang pulang ke rumah pas azan subuh. Yes, abis itu sholat, tidur sampai jam berapa, soalnya kuliahnya kan agak siang gitu. Jadi udah itu pencarian identitasnya adalah kemudian dengan bertemu sama teman-teman dan anak gaul lah gitu, anak ya. Gaul banget deh. Disco gitu ya. Kadang-kadang ya, kemudian kumpul. Dan ketika kemudian pada di FEUI kan mayoritas muslim ya, justru rasa keterpanggilan itu melemah. Tidak sekuat daripada waktu saya di SMA Teresia. Mungkin ya itu karena tidak ada tantangan gitu ya. Ya banyak loh, ini semua mayoritas juga Islam gitu kan. Saya nggak mungkin ada yang menjauhkan saya dari Allah gitu. Tidak sadar. Dan mungkin juga kebetulan teman-teman saya sehari-hari bukan teman-teman yang memang mengajak ke arah pengajian tiap hari, enggak gitu. Kebetulan memang akhirnya kenyataannya memang tidak ke arah sana gitu. Dan waktu itu terus bergulir dalam kehidupan yang dalam tanda kutip sangat normal, yang penuh meskipun warna. Dalam perjalanan itu banyak juga jeblos sana, jeblos sini, dikasih cobaan sana, kasih cobaan sini. Nah, tapi jeblos sana, jeblos sininya nih ya menarik. Tapi kemudian kenapa genderang perang yang manggil-manggil, ayo ini pulang, dapatnya di Amerika. Dan kita lanjutkan ya pemirsa ya. Baik. Kita akan dengarkan lagi Mbak Indira bercerita tentang lika-liku dan turning point dalam kehidupan beliau. Jangan kemana-mana, belajar Islam akan kembali di tengah Anda.